Sudah pindah slide-nya langsung presentasikan. Ya, langsung presentasi. Oke. Sudah. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan tugas saya dengan materi dengan materi perawatan kulit kepala dan rambut. Pindah slide. Yang pertama, manfaat perawatan atau pengurutan. Pertama, memperlancar peredaran darah. Yang kedua, merangsang ujung-ujung saraf. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit, kepala, dan rambut. Yang keempat, menghilangkan timbunan lemak pada kulit kepala. Yang berikut adalah mengembalikan elastisitas rambut. Jadi itu tujuan dari perawatan kulit kepala dan rambut. Yang berikut adalah langkah-langkah melakukan perawatan kulit kepala dan rambut. Yang pertama, persiapan model. Yang kedua, persiapan alat dan bahan. Yang ketiga, pencucian rambut. Yang keempat adalah parting. Yang kelima, pemberian obat. Yang berikutnya, pengurutan atau yang disebut dengan masas. Dan yang berikutnya adalah pemakaian uap atau steamer. Yang berikutnya lagi adalah pembilasan, dan tahap akhir adalah mengeringkan rambut. Di sini yang kita kenal dengan dua macam perawatan kulit kepala. Yang pertama, perawatan kulit kepala dan rambut secara kering disebut dengan scalp. Yang kedua adalah perawatan kulit kepala dan rambut secara basah yang menggunakan krim atau emulsi disebut dengan krim bath, yang menggunakan krim kinesol atau krim emulsen atau minyak kelapa. Yang berikut adalah macam-macam atau gerakan pengurutan atau apa yang disebut dengan 5 gerakan dasar. Effleurette, yang pertama adalah effleurette atau merupakan gerakan yang bersifat menenangkan, dapat dilakukan dengan jari-jari maupun seluruh telapak tangan. Yang kedua adalah friction atau merupakan gerakan menggosok atau memutar di tempat dengan penekanan dan pengenduran silih berganti. Yang berikut adalah petricate, merupakan gerakan mencubit atau meramas, bermanfaat untuk mengangkat sel-sel kulit mati untuk diganti dengan sel yang baru. Yang berikut adalah capotek. Capotek adalah
Gerakan dengan cara mengetuk-ngetuk. Sekian dan terima kasih materi yang saya pada hari ini dan akan dilanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Ya, kita berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Filipin yang telah mempresentasikan materi perawatan kulit kepala untuk tinggal pada siang hari ini. Kita masuk pada presentasi yang kedua yang akan dibawakan oleh Rini Salon atau Ibu Sace. Pada kita keluar. Ibu Sace kami silakan. Mungkin kita berikan nilai 100. Saja siapkan materinya. Sebentar. Ini kemana Su kalau mau kasih materi? Ini selesai. Ini sudah tuh? Ini sudah. Ini sudah. Nah, ini sudah. Mau di ini kan. Baik, terima kasih buat Mama Ice yang sudah mempersilahkan saya. Saya dari LKP. Oh iya, Kakak Ice. Saya akan mempresentasikan hasil materi saya tentang teknik menggunting rambut wanita dengan model rambut layer atau orang Kupang bilang trap. Ini adalah macam-macam model rambut. Yang pertama itu model bob, model layer yang akan kita bahas pada siang hari ini. Terus ini perpaduan antara model bob dengan yongen. Terus yang kemudian juga ini adalah model bob dan yongen. Yang pertama kita mempersiapkan pelanggan. Yang pertama apa yang perlu kita persiapkan dengan pelanggan. Yang pertama itu kita mendiagnosa jenis rambut dan kulit kepala pelanggan. Memakaikan handuk pada pelanggan. Terus kita mencuci rambut dengan sampo dan kondisioner yang tentunya harus kita menyesuaikan dengan jenis rambut dan kulit kepala dari pelanggan. Yang keempat, kita menyisir rambut menggunakan sisir jarang atau sisir garpu. Yang kelima, kita membagi rambut atau parting sebanyak 4 bagian yang terdiri dari bagian samping kiri kanan, bagian belakang kiri dan kanan. Yang keenam, kita memakaikan cap. Kita jangan lupa memakai cap seperti ini. Tahap-tahap untuk menggunting rambut dengan model layer. Yang pertama itu kita membagi rambut bagian belakang, disisir, dan ditarik ke bagian pundak. Lalu digunting. Seperti ada di gambar ini. Yang kedua, rambut bagian belakang kanan disisir dan atau ditarik ke bagian pundak bagian kanan. Artinya, rambut bagian kiri kita tarik ke bahu bagian kanan. Rambut bagian kanan kita tarik ke bahu bagian kanan. Jangan kita kebalikan. Yang ketiga, rambut samping kiri kanan disisir atau ditarik ke depan dan kita sesuaikan ke dagu.
dan digunting dengan berpatokan dengan rambut yang telah digunting sebelumnya, yaitu yang bagian belakang. Yang keempat, rambut bagian samping kanan disisir dan ditarik ke dagu kanan, lalu digunting juga dengan berpatokan pada rambut yang sudah digunting sebelumnya, yaitu rambut bagian belakang kanan. Yang kelima, rambut bagian atas itu ditarik dan digunting lurus ke atas dengan berpatokan pada rambut yang telah digunting sebelumnya. Artinya, mungkin kita lihat seperti ini yang dia ada pola ini di bagian atas ini. Yang keenam, tentunya kita harus mengecek kembali apakah panjang pendek rambut bagian samping kiri kanan itu sudah sama panjang atau belum. Tahap terakhir, kita menggunting poni. Itu pun kalau pelanggan mau untuk menggunting poni, kalau tidak cukup sekian. Kita masuk pada pratata, itu pun kalau pelanggan mau untuk dipratata. Mungkin blow atau dicatat sesuai dengan keinginan pelanggan dan pemberian vitamin atau hairspray sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sekian dan terima kasih. Wow, luar biasa. Kita berikan applause. Tangan. Yang ada semuanya tolong applause. Terima kasih. Kan dia senang lihat tangan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya sudah membawa materi, menggunting rambut, bentuk air. Mudah-mudahan apa yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua yang ada di dalam ini. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Salon Grecia. Materinya ada yang baik, saya akan presentasikan tentang materi tentang rimba. Yang pertama, pengertian rimba. Rimba adalah perawatan kulit kepala dan rambut yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kulit kepala dan pertumbuhan rambut dengan cara usahakan nanti materinya disebar sehingga para peserta di rumah bisa melihat presentasinya yang dengan benar. Ya. Slide-nya. Ayo senyum sedikit, jangan tegang. Tehnya diminum dulu. Selesai tuh, minum dulu tehnya. Baik, kita membawakan materi tentang rimba. Yang pertama, pengertian rimba. Rimba adalah perawatan kulit kepala dan rambut yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kulit kepala dan pertumbuhan rambut dengan cara mengurus kulit kepala. Coba intonasi suaranya agak diperlambat sedikit sehingga tidak terlalu cepat. Orang dengar tuh enggak jelas ya. Tolong volume intonasinya tuh agak diperlambat sedikit.
Soalnya ini masalahnya dari kampung-kampung dengar nih. Ya silahkan sayang. Tapi intonasinya jangan terlalu cepat. Adalah perawatan kulit kepala dan rambut yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kulit kepala dan pertumbuhan rambut dengan cara mengurut kulit kepala yang teratur, mengoleskan kosmetika penyubur rambut, anti uban, dan lain-lain, sesuai dengan kondisi kulit kepala dan rambut. Berikut manfaat Creambath ada 6. Yang pertama, mengatasi masalah rambut tertentu. Yang kedua, mencegah rambut rusak. Yang ketiga, menyuburkan dan menebalkan rambut. Yang keempat, menjaga warna rambut. Yang kelima, rambut cantik alami. Yang keenam, relaksasi dan mencegah stres. Yang berikutnya, ada 5 gerakan kegiatan Creambath. Yang pertama, gerakan mengusap, yaitu gerakan menekan ujung-ujung jari atau telapak tangan secara lembut. Yang kedua, gerakan memijat, yaitu gerakan memijit dengan lembut dengan variasi tekanan-tekanan serta gesekan yang dilakukan dengan beberapa jari. Yang ketiga, gerakan friction, yaitu gerakan memutar di tempat dengan penekanan dan pengenduran bergantian. Yang keempat, gerakan menepuk, yaitu gerakan berupa tepukan-tepukan yang cepat dengan mempergunakan ujung jari tangan. Yang terakhir, gerakan getaran, gerakan yang dilakukan dengan ujung-ujung jari. Sekian dan terima kasih. Oke, mungkin kita berikan aplaus ya kepada Gracia Shalon yang telah mempresentasikan materi Creambath. Dan mungkin sedikit saya memperbaharuinya, yaitu pada gerakan keempat itu gerakan getaran ya atau friction ya. Kalau gerakan kelima itu gerakan menepuk atau gerakan tepuk pada bagian pundak. Nah, gerakan kedua di sini bukan gerakan memijat atau gerakan yang disebut juga dengan P3 ya. Nah, mungkin itu ditambah sehingga pada materi selanjutnya bisa dibawakan dengan baik sehingga semua yang mendengar bisa mendapatkan pelajaran yang benar-benar sesuai dengan modul yang sudah kita sebarkan bersama. Ya, tepuk tangan dulu untuk saya. Selanjutnya kita akan operasi selanjutnya dari Dian Salon. Kepada Dian Salon waktu 5 menit kami silakan. kalau mau kita keluar gitu ini kan Ini masih esensial. nah belum taruh ini Kali ini duluan. Ini bukan ini sebelah ini bukan ini. Oh ini soft ini. Ini ketong kemana mengajar begini nih. Masalah sinyal toh. Mana? Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami akan presentasikan
tentang facial mask. Yang pertama, pengertian dari facial. Apa yang dimaksud dengan facial? Facial adalah salah satu bentuk perawatan wajah yang banyak dilakukan oleh kaum hawa di salon atau facial, antara lain treatment yang berfungsi untuk membersihkan, mengencangkan, melembutkan, dan menutrisi kulit wajah. Yang kedua, manfaat dari facial. Ada 5. Yang pertama, wajah bersih dan lembab. Facial wajah memiliki fungsi untuk membuat kulit wajah lebih bersih dan lebih lembab. Untuk itu, kita harus memiliki terapi facial seperti saat kita memiliki terapis untuk perawatan kuku, tangan, dan kaki. Yang kedua, terapis facial adalah harus menggunakan perawatan yang bersih, seperti handuk atau digunakan untuk mengeluarkan lemak atau komedo. Yang kedua, pencegah penuaan. Setiap wanita pasti ingin awet muda, berarti kita harus merawat wajah dengan benar. Perawatan wajah seperti facial secara teratur dapat meningkatkan regenerasi sel kulit dan mendorong perkembangan kolagen yang membuat kulit tampak lebih muda. Yang ketiga, meremajakan kulit. Sesering bertambah usia, kulit akan kendur dan mengalami. Namun gaya hidup dan paparan polusi membuat kulit sulit untuk pulih kembali. Salah satu perawatan seperti facial dapat meremajakan kulit. Terapis atau ahli wajah yang menggunakan berbagai metode, produk, dan teknologi yang membantu meningkatkan tekstur kulit kita. Yang selanjutnya, keempat, meningkatkan flurasi darah. Sebuah penelitian mengatakan bahwa facial wajah dapat meningkatkan sirkulasi darah. Sirkulasi darah yang baik pada wajah berarti sel-sel mendapatkan banyak oksigen dan nutrisi yang dibawa dalam darah. Sel-sel ini menjadi lebih sehat dan membuat wajah bercahaya. Yang terakhir dari manfaat, menghilangkan komedo. Membersihkan wajah dari kotoran adalah bagian terpenting. Ini memang bisa dilakukan sendiri di rumah, namun untuk membersihkan komedo yang tepat bisa dilakukan oleh ahli facial. Komedo menyumbat pori-pori dan membuat kulit kusam, jadi jika kulit terlihat sedikit bergelombang, saatnya untuk melakukan facial. Tahap berikut, langkah-langkah facial. Cek dan analisa. Karena jenis kulit tiap orang berbeda, maka kebutuhan perawatannya agak sama. Masing-masing orang memulai facial termasuk memilih produk dan metode perawatan yang digunakan akan ditentukan di sini. Yang kedua, membersihkan. Diawali dengan proses pembersihan kotoran yang menempel pada wajah. Jarang sisa kotoran mengendap di pori-pori wajah. Makanya wajah dibersihkan dengan seksama menggunakan produk yang sesuai dengan jenis kulit. Yang ketiga, peel dan pengelupasan. Proses ini sangat baik untuk membuang sel kulit mati, kotoran yang mengendap dalam pori-pori kulit, dan menggantikannya menjadi kulit baru yang lebih sehat dan cerah. Keempat, tindakan atau pengangkatan komedo. Buat banyak dan mudah berjerawat, tindakan atau mengeluarkan kotoran dengan alat khusus akan dilakukan untuk menghilangkan komedo mengeras. Jika dibersihkan, komedo akan menimbulkan jerawat dan mengganggu penampilan. Yang kelima, masker. Saat pori-pori kulit masih terbuka dan komedo sudah diangkat, penggunaan masker akan segera dilakukan, baik untuk menutup pori-pori kulit dan membantu meringankan rasa perih akibat tindakan.
ekstraksi tadi. Pemberian nutrisi atau pelembab. Proses akhir adalah pengolesan krim pelembab yang diberikan nutrisi dan vitamin pada kulit. Krim yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kulit. Biasanya disertai krim lebih selain krim lebih mudah menyerap ke dalam kulit. Dan juga baik untuk melancarkan sirkulasi darah sekalian dengan melenturkan elastis kulit agar lebih lembut dan kenyal. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Dian Salon yang telah mempresentasikan perawatan wajah untuk kita semua pada siang hari ini. Tapi nanti ke depannya intonasinya agak diperlambat, tetapi volumenya harus lebih semangat ya. Sehingga siswa yang dengar nanti jangan tidur. Ya, bagus sekali, dan mungkin kita tahu bahwa perawatan wajah itu penting sekali untuk kita semua pada siang hari ini, karena orang bicara sama kita, jelas mereka lihat wajah kita ya, bukan lihat jari kita atau tangan atau kaki kita. Untuk itu wajah kita, apalagi kita orang kecantikan, wajah perlu dibersihkan, dirawat ya. Kalau usia sudah 50 begini ya, usahakan dimasker 1 minggu. 1 minggu 1 kali, sehingga kulitnya lebih kencang, lebih cantik, dan bicara sama orang lebih senang ya, lebih tertarik. Nah, kita masuk pada presentasi berikut yang akan dibawakan oleh Sister Salon kepada ada 2 kepada Ibu Leni, kami silahkan. Waktunya 5 menit. Minum air dulu, sayang. Siap-siap. Dah, Maleni? Ibu belum bikin, Ibu bikin Semuanya pintar-pintar nih. Berarti semuanya nanti dapat murid 100 ya, dapat belum buka nih. 100 juta. Atau buka di sini. Sebentar saya carikan ini. Oke, ada kebetulan juga Harusnya. Lucu kan lucu dari sama Mas. Oh iya. Ya, lucu belum pala. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Leni Bulu dari Sister Salon. Saya akan membawakan materi hari ini mengenai pelurusan rambut. Pelurusan rambut itu ada dikenal dengan 2 model, yaitu pelurusan dengan cara rebonding dan pelurusan dengan cara smoothing. Perbedaannya, kalau pelurusan dengan cara rebonding itu zat kimianya cenderung lebih keras, jadi biasanya hasilnya kurang natural. Kalau pelurusan dengan smoothing, zat kimianya yang banyak protein, jadi hasilnya rambut kelihatan sehat. Untuk pembelajaran hari saya akan membicarakan mengenai rebonding. Langkah-langkah untuk smoothing dan rebonding itu sama, hanya bedanya di krim yang dipakai. Langkah yang pertama kita memang ulang terus diagnosa rambut. Di mana-mana untuk melakukan sesuatu kita diagnosa dulu rambut.
untuk menentukan krim mana yang dipakai. Ini bicarakan setelah kita diagnosa, hanya membicarakan dengan langkah kerjanya saja. Pertama, setelah diagnosa dan apa peralatan untuk rambut, pencucian rambut dengan setelah konsultasi dengan klien tentang apa yang kondisi rambutnya yang kita mengeringkan rambut dengan alat kering sehingga mencapai kelembapan 70%. Kita aplikasikan vitamin. Setelah itu kita memparting rambut, membagi rambut sesuai dengan kebutuhan. Ada tergantung, kalau rambutnya tipis kita hanya memparting tiga bagian saja. Kalau rambutnya kita parting lebih banyak lagi sesuai dengan kondisi rambut. Setelah itu kita memilih kosmetik atau krim pelurusan berdasarkan kondisi rambut hasil diagnosa. Setelah itu kita mengaplikasikan krim pelurusan pada rambut dimulai dari paling bawah, rambut paling belakang bawah dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Setelah proses pengaplikasikan kosmetik selesai, kita tunggu sampai sempurna, mengecek hasil elastisitas rambut setelah 15 menit. Bila belum elastis, tentukan kembali waktu dan lakukan pengecekan setiap 5 menit berikutnya. Kalau sudah elastis, kita melakukan proses smoothing dari lapisan paling bawah juga sampai ke atas sampai selesai semua rambut. Diamkan kurang lebih 10 sampai 20 menit. Kemudian kita lakukan pembilasan tanpa kondisioner. Langkah kedua, setelah dibilas, keringkan rambut hingga 70 sampai 90%. Kita aplikasi vitamin. Untuk pencatokan harus diaplikasi vitamin supaya menjaga kulit kepala, menjaga rambut jangan rusak. Karena panas, suhu catok sangat panas, jadi harus pakai vitamin. Kemudian mulai pencatokan dengan suhu catok yang hasil diagnosa tadi dari awal itu kita sudah bisa tentukan. Kita pencatokan dengan suhu yang berapa dengan siramannya. Setelah kita pencatokan, kita diamkan rambut sampai rambut dingin, biasanya 5 sampai 15 menit. Kita aplikasikan netralizer, diamkan 15 menit untuk netralizernya. Kemudian kita lakukan pembilasan rambut sampai bersih. Sampai 70 atau 90% aplikasi vitamin memeriksa hasil pesan. Setelah periksa hasil pelurusan, kita melakukan penataan dengan pencatokan. Setelah itu kita lakukan konsultasi dengan klien sambil memberi saran-saran untuk perawatan lanjutan karena pelurusan ini zat kimianya sangat keras, jadi harus dia melakukan perawatan lanjutan. Demikian tes pengerjaan rebonding. Semoga dapat dipahami dengan yang di atas. Untuk proses awal mengenai pengertian dan kegunaan daripada rebonding serta alat dan bahan sudah dibicarakan pembelajaran sebelumnya. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Ibu Leni dari Salon Sister yang telah mempresentasikan teknik rebonding dengan baik pada sore hari ini. Saya rasa bahwa semuanya sudah benar dari tahap 1, pengolesan krem, peresapan, sampai dengan pencucian, sampai dengan step kedua,
sampai dengan pencocokan terakhir pakai vitamin sangat-sangat luar biasa. Kalau pada proses rebonding memang kita perlu memperhatikan waktu yang tepat sehingga jangan sampai rambut orang bukan jadi lurus tetapi rambut orang menjadi keriting ya. Karena kalau kelamaan memakai obat atau kelamaan kita mengecek proses pelurusan tersebut. Nah, terima kasih. Sekali lagi kita semua berikan aplaus untuk Ibu Sister Salon. Selanjutnya kita dengarkan bersama presentasi materi yang akan dibawakan oleh Salon Asni. Kepada Salon Asni, waktu 5 menit, kita silakan. Silakan diminum dulu tehnya. Di tempatnya masing-masing, tidak ada turun-turun. Ingat setiap 15 menit, air putih harus membasahi kerongkongan. Mencegah corona. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tentang pemangkas rambut. Yang pertama, definisi pemangkasan rambut. Pemangkasan rambut adalah suatu tindakan untuk mengurangi panjang rambut semula dengan teknik tertentu, sesuai dengan bentuk wajah, jenis rambut, dan permintaan klien, sehingga menghasilkan model pemangkasan yang diinginkan. Tujuan pemangkasan rambut yang pertama, merubah bentuk tentanan rambut menjadi model rambut yang baru. Yang kedua, untuk mempercantik penampilan secara keseluruhan. Yang ketiga, mengurangi panjang rambut. Yang keempat, memudahkan peraturan rambut dan penataan rambut. Beberapa model rambut tujuannya. Yang kedua, proses pemangkasan rambut. Yang pertama, pemangkasan kering, yaitu menggunakan clipper yang digerakkan dengan listrik. Rambut harus dalam keadaan kering untuk menghindari bahaya kebocoran listrik. Yang kedua, pemangkasan basah, yaitu memotong rambut dengan menggunakan gunting. Rambut dicuci dahulu dengan sampo. Hal yang perlu diperhatikan sebelum pemangkasan. Yang pertama, profil atau bentuk. Yang kedua, bentuk leher. Yang ketiga, bentuk badan. Yang keempat, umur anak-anak, dewasa, dan orang tua. Yang berikutnya, pertumbuhan rambut atau hair growth. Yang berikutnya, profesi orang yang akan dipangkas. Yang disesuaikan dengan iklim di mana kita berada. Teknik memegang gunting dapat dilihat di gambar berikut. Itu pertama, sisik dipegang di antara ibu jari dan telunjuk. Yang kedua, rambut dijepit di antara telunjuk dengan jari tengah. Yang ketiga, menggunting hanya dengan ujung gunting dengan menggerakkan ibu jari. Yang terakhir, bila pemangkas rambut menghadap sebelah kanan tubuh, tekan rambut dengan punggung tangan dan mengarahkan ke kanan. Jika kita gunting mengarah ke kiri, kemungkinan hasilnya akan lengkung. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk Salon Asni yang telah mempresentasikan cara menggunting rambut. Nah, luar biasa. Mungkin
ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, bisa hubungi Asni Salon. Tetapi yang saya lihat di sini, kalau kita menggunting rambut, memang kita harus menyesuaikan dengan face pelanggan kita ya, dan juga cara memegang gunting itu sesuai selera kita masing-masing. Enaknya tuh di mana kita pegang ya. Kita tidak bisa menentukan ini harus dijari ini harus dijari ini. Karena kalau dia jari ini sehingga pada saat dia pegang gunting itu susah, akhirnya orang rambut tidak bisa tergunting dengan bagus ya. Nah mungkin dan juga sebelum kita menggunting rambut, langkah awalnya kita harus mendiagnosa ya. Diagnosa apa? Lihat bentuk rambutnya, lihat face wajahnya, sehingga pada saat lihat modelnya, sehingga pada saat kita menyampaikan ke pelanggan, dia bisa terima. Untuk itu kita sebagai instruktur memang kita harus mengerti benar-benar model-model rambut dan sesuai dengan postur atau face pelanggan kita, sehingga pelanggannya tidak akan lari tapi dia akan datang terus mencari kita. Nah, terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Salon Asni ya. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama presentasi materi pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh Putria Salon, Nona Novi. Waktu 5 menit, kita silakan. Minum air dulu. Ingat intonasinya, jalannya boleh lantang, tetapi nasihat harus pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Dari mana? Materi hilang. Aduh, sudah. Kamera buka. Yang di rumah senyum-senyum, jangan tegang, santai aja. Ingat, satu orang 1 juta ya. Usahakan presentasi yang bagus. Selamat siang. Selamat siang. Ketang sedikit suaranya. Sekarang saya akan membawakan materi tentang pewarnaan rambut. Pengertian pewarnaan rambut. Pewarnaan rambut bisa kemana? Dari mana Malina? Oh. Yang sudah mulai uban, tolong perhatikan baik-baik sehingga menutup uban atau mewarnai rambut ini bisa bermanfaat ya. Pengertian pewarnaan rambut. Memberikan kesan warna atau gradasi warna pada rambut dengan melihat kondisi dan warna kulit klien sesuai dengan keinginan yang diinginkan. Macam-macam teknik pewarnaan rambut dibagi menjadi 3. Yang pertama bleaching, yaitu sebuah proses kimia yang meluruhkan alami sehingga rambut hitam atau berwarna gelap akan pudar dan menjadi terang. Yang kedua, warna rambut permanen.
Sifatnya bisa disesuaikan dengan keinginan, yakni permanen atau temporer. Yang ketiga, warna rambut temporer. Pewarnaan rambut sesuai dengan keinginan dan bisa berubah kapan saja. Beda halnya dengan perwarnaan permanen. Cara merawat rambut pewarnaan. Yang pertama, gunakan sampo dan conditioner untuk rambut diwarnai. Yang kedua, rambut yang diwarnai perlu produk perawatan rambut khusus. Yang ketiga, gunakan masker protein. Salah satu nutrisi yang diperlukan untuk rambut sehat adalah protein. Yang keempat, gunakan leave-on conditioner. Yang kelima, hindari blow dryer. Yang keenam, gunakan swim cap saat berenang. Yang ketujuh, cuci rambut dengan air dingin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus kepada Nona Novi dari Putri Salon yang telah mempresentasikan cara pewarnaan rambut pada sore hari ini. Nah, kita lihat bahwa kalau kita sudah menggunakan pewarna rambut, nah itu kita harus memakai krem rambut yang benar, menghindari blow rambut yang kebanyakan ya. Jangan pada saat renang kita harus pakai cap, tutup kepala, sehingga rambut jangan terlalu dibasahi, jangan terlalu dicuci. Nanti warna yang kita pakai itu cepat pudar, apalagi kalau warnanya warna ungu. Kalau warna ungu, 2 kali penyempuan, ungunya hilang, tinggal kuningnya saja ya. Bagi kita semua, ada yang pernah bertanya, Ibu, kenapa rambut saya kok baru disemer 3 hari kemudian kok sudah kembali lagi ubannya? Nah, itu karena dia sering mencuci dan pada saat dia mau mewarnai rambutnya, mungkin kulit kepalanya, rambutnya tidak disampo secara benar sehingga masih melekat minyak-minyak di kulit kepalanya atau di rambutnya sehingga pada saat pewarnaan warna targetnya kurang masuk benar. Nah, yang mau pewarnaan rambut, yang mau stylenya bagus setiap hari bisa mengunjungi Putria Salon, promosi. Nah, terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Novita yang telah membawakan presentasinya luar biasa pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi selanjutnya dari Salon Sister. Kami silakan waktunya 5 menit. Ya, silakan diminum dulu tehnya di tempat masing-masing. Terima kasih kepada Ibu Tri yang sudah memfasilitasikan susah sekali nih lidah nih, sehingga kita semua tidak perlu naik turun tangga lagi. Perkenalkan, nama saya datang mempresentasikan materi saya hari ini dan Palestina.
implikasi atau manfaat dari krimbat, yaitu yang satu, pertama memperlancar peredaran darah, dan yang kedua menyegarkan kulit kepala, ketiga merawat dan menghaluskan rambut. Kita masuk dalam alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam krimbat yaitu handuk, pesisir, sisir jarang atau tulang, krim untuk krimbat, dan juga skin. Yang berikut adalah langkah-langkah dalam pengurusan dalam krimbat. Yang pertama kita passing rambut menjadi 4 bagian. Yang kedua kita mengoreskan krim secara merata pada kulit kepala. Yang berikut melakukan langkah pengurusan pada kulit kepala. Setelah pengurusan kepada kulit kepala, kita melakukan pengurusan pada bahu dan leher. Kemudian rambut dan distrik selama 15 menit. Setelah dikrim, kita dinginkan dan kemudian kita melakukan pembagian rambut. Demikian pelajaran kita hari ini tentang cara melakukan krimbat. Kesimpulannya, perawatan rambut atau krimbat harus dilakukan seminggu sekali untuk mendapatkan hasil. 2 minggu sekali untuk mendapatkan hasil perawatan rambut yang baik. Terima kasih untuk perhatiannya untuk kelas hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Salam sejahtera. Salam. Aplaus untuk Kakak Tel yang sudah membawakan presentasi perawatan kulit kepala atau krimbat pada kita semua pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, tadi dibilang bahwa kita harus rajin-rajin krimbat atau perawatan kulit kepalanya paling sedikit 1 minggu sekali ya. Nah, kalau mau lebih bagaimana? Kalau rambutnya rontok atau rambutnya lagi kurang subur, nah itu gimana? Nah mungkin kita tahu kalau rambutnya hanya dia mau ya 1 minggu 2 kali boleh. Tapi kalau rambutnya bermasalah, mungkin lagi rontok ya, usahakan dijaga sehingga jangan sampai ada gerakan pemijitannya telas atau gerakan peluncuran. Nah, itu dijaga jangan sampai itu nanti rambutnya bukan tambah sehat tetapi rambutnya bisa tambah rontok ya. Nah, dan juga kita harus mendiagnosa rambutnya tuh orang pelanggan datang tuh kita harus mendiagnosa apa yang dia butuhkan oleh rambutnya. Mungkin dia kepingin rambutnya lebih subur, atau dia kepingin rambutnya lebih kuat, atau mungkin baru habis diwarnai, atau baru habis di rebonding. Nah, semua kan memakai krem yang berbeda-beda. Nah, untuk itu kita harus benar-benar mendiagnosa pelanggan kita yang datang, sehingga kalau rambutnya bermasalah mungkin rontok, kita pakai kremnya penguat rambut atau ginseng. Jadi rambutnya setelah dia perawatan 1 minggu 1 kali, setelah 1 bulan rambutnya tidak rontok lagi ya. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Mas E dari salon Sister yang mau krimbat, silakan datang banyak-banyak di salon Sister. Tapi jangan lupa lewat Putria dulu. Ya. Nah, kita presentasi kita pada sore hari ini selesai. Apakah saya juga boleh mempresentasikan materi saya atau tidak? Ibu Tri, Ibu mohon. Ya, terima kasih Ibu Ije sudah mengambil alih kelas. Jadi karena sekarang adalah waktunya host untuk mempresentasikan materinya, harus ya presentasikan. Ya, kesempatan selanjutnya saya langsung serahkan pada Ibu Ije untuk presentasi. Oke. Tepuk tangan dulu untuk saya. Belum. Ayo dulu. Ibu guru mau diprotes. Nanti ibu guru nilainya rendah, mau? Nah,
untuk itu mana Novi ketersilan ini gambar. Nah, sudah. Nah, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ibu Ice dari Putri Esalon, yang mana pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan bagaimana kita merawat kulit kepala kita atau yang disebut dengan kata lain krimbat. Ya. Oke. Nah, kita mengetahui bahwa krimbat atau pengertian daripada krimbat yaitu salah satunya itu perawatan kulit kepala atau perawatan kulit kepala kita pada diri sendiri dan juga kepada pelanggan kita. Nah, kulit kepala dan rambut ya, dengan cara mengurut kulit kepala sampai dengan suhu pengurutan yang teratur dengan menggunakan krim khusus untuk krimbat ya. Jadi jangan sampai orang datang krimbat kita bukan pakai obat krimbat tapi kita pakai obat kulitan. Nah, kemudian manfaat daripada krimbat, manfaatnya ada banyak, yaitu mengatasi masalah rambut tertentu. Manfaat pertama adalah mengatasi masalah rambut yang mungkin terjadi pada saat rambut kering, rambut bercabang, rambut kasar, rambut rontok. Untuk itu kita perlu menggunakan krem yang sesuai ya. Setiap bahan alami untuk krimbat tentunya memiliki fungsi masing-masing. Contohnya seperti krimbat lidah buaya yang berguna untuk melembabkan rambut dan membersihkan rambut dari berbagai kotoran. Nah, kemudian kita harus benar-benar memakaikan krem pada masalah kulit kepala pelanggan kita ya, pada saat mereka datang. Nah, kemudian juga mencegah rambut rusak, menyuburkan rambut atau mengembalikan rambut pada rambut normal ya. Manfaat krimbat selanjutnya adalah mencegah kerusakan rambut dan juga atasi masalah rambut, langkah-langkah rambut rusak, yaitu rambut bercahaya atau rambut sering rontok. Nah, untuk kita benar-benar memperhatikan krem yang akan kita gunakan. Manfaat daripada krem menutrisi rambut akan merangsang pertumbuhan rambut. Lalu perawatan ini juga akan mencegah rambut dari kerontokan dan bisa menjadi penyebab rambut menjadi lebih tipis. Maka rambut akan terjaga pertumbuhannya dan rambut akan terlihat lebih tebal. Selanjutnya itu menjaga warna rambut. Rambut yang beruban bukan karena diwarnai bisa menjadi salah satu tanda rambut rusak. Rambut yang risi bisa terlihat kusam, atau rambut yang terkena paparan matahari dan berubah warnanya menjadi warna rambut yang tidak normal. Nah, salah satu manfaat daripada perawatan agar rambut itu bisa kelihatannya itu normal atau bercahaya, yaitu dengan kita rajin-rajin krimbat, yaitu sesuai kebutuhan, mungkin 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali. Nah, biasanya untuk dari rajin perawatan, rajin sedikit nutrisi, maka
rambut akan cantik alami. Siapa yang ingin rambutnya cantik alami? Mungkin kita atau semua orang kepingin rambutnya bisa cantik ya. Karena orang bilang rambut adalah mahkota. Nah, kalau rambutnya mahkota berarti benar subur, lebat, dan juga bercahaya. Nah, juga krimbat ini juga bisa untuk mencegah stres ya. Manfaat yang tidak boleh ketinggalan adalah tentu untuk mencegah stres ya. Nah, kalau seandainya stres, kelihatan rambutnya kusam, rambutnya tidak teratur. Nah, kita bisa lihat dari tanda-tanda orang yang stres, pasti rambutnya aturan mulai sekarang rajin-rajinlah datang krimbat ya. Jadi salon. Nah, kemudian kita tahu bahwa krimbat itu bukan hanya asal memakai krem di kulit kepala, tetapi ada langkah-langkah pengurutan kulit kepala. Yang mana kita tahu bahwa ada 5 langkah dasar yang patut kita pelajari dan patut kita pakai pada saat melakukan krimbat. Yaitu gerakan pertama yaitu gerakan mengusap atau mengusap krem pada kulit kepala. Nah, krimbat ini pengolesan krem pada kulit kepala, bukan pengolesan krem pada krem ya. Jadi kremnya itu tidak perlu kita memakainya tuh banyak-banyak, secukupnya untuk kulit kepala. Yang biasanya juga disebut dengan pengusapan krem atau effleurage ya, effleurage atau pengusapan krem. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu gerakan menekan ujung-ujung jari atau telapak jari menjadi lembut. Nah, secara lembut ya, itu disebut juga dengan Petrisek ya, atau penekanan lebih dalam dan juga mengadakan rotasi. Nah, kemudian gerakan ketiga yaitu gerakan memijat atau yang ada di sini sama bisa. Petrisek. Gerakan memijat dengan lembut dengan variasi tekanan-tekanan serta gesekan-gesekan yang dilakukan dengan jari. Nah, mungkin sebelum kita pijit kita juga harus menanyakan pelanggan kita apakah tekanan kepalanya pas atau terlalu mungkin terlalu lembut. Karena orang yang datang mungkin ada yang sakit kepala jadi dia kepingin lebih keras ya tekanannya. Jadi harus menanyakan pelanggan kita tidak dibentak atau tidak dimarah karena kita salah promosikan tadi. Tekanannya terlalu keras tadi. Nah, gerakan selanjutnya yaitu gerakan friction atau gerakan peluncuran. Gerakan memutar di tempat dengan redaksi memutar ya. Jadi dia rotasi memutar ya. Kulit kepala itu bukan suatu tempat tapi dia mutar ya. Nah, kemudian gerakan selanjutnya atau friction ya. Gerakan yang mana kita menggetarkan kulit kepala, tapi teman-teman yang rambutnya rontok jangan sampai kita memakai gerakan ini, gerakan kalau rambutnya rontok kita memakai gerakan getaran ini maka rambutnya akan tambah rontok. Nah, jadi usahakan jangan ada gerakan getaran ini. Nah, kemudian gerakan terakhir yaitu gerakan apotek atau gerakan tepukan. Nah, gerakan tepukan ini kita pakai pada bagian pundak, bukan di bagian kepala. Nah, bagian pundak dari pundak ke bawah. Tapi kalau orangnya terlalu kurus, nah, jangan kita menepuk, nanti tulangnya patah. Ya, jadi usahakan tepukannya hanya di bagian pundak bagi orang yang betul-betul mempunyai daging, jangan sampai di kepala juga. Kepala jangan ditepuk. Nah, mungkin itu tips-tips perawatan kulit kepala pada sore hari ini.
Kalau bagi teman-teman kurang mengerti saya atau bisa hubungi saya lewat Facebook dan pasti saya akan menjawabnya. Terima kasih. Bagi yang tebal atau sehat bisa hubungi saya Icepa Putria Salon. Terima kasih. Selamat sore. Iya, kita berikan aplaus dulu untuk presentasinya. Iya. Iya, terima kasih untuk Ibu Ice yang sudah mempresentasikan tentang merawat kepala ya, melakukan apa tadi, merawat kulit kepala ya, merawat kulit kepala ya. Jadi semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah, jadi ini adalah cara pada waktu kita mempresentasikan kepada murid-murid kita, ya, bagaimana caranya, kemudian bagaimana kita bertindak sebagai guru, dan kemudian bagaimana minta murid berpresentasi. Nah, supaya kita tahu bahwa murid itu benar-benar mengerjakan tugas yang diberikan, ya mau nggak mau harus membuat tugas itu, kemudian mempresentasikan seperti tadi. Nah, nanti caranya atau metodenya ya memang tugas kita untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana proses pada waktu presentasi. Nah, untuk presentasi untuk pemaparan materi pada kelas kita hari ini saya akhiri. Sampai ketemu lagi pada kelas berikutnya. Nah, ini saya buka dulu semuanya. Jadi silakan semuanya saling bersapa sebelum meninggalkan meeting kita hari ini. Silakan bersapa semuanya. Hai. Ya, sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu lagi untuk meeting kita berikutnya dan sampai jumpa. Oke.